lagi dengan saya. Oh iya, udah pada kenal belum ya? Pasti belum lah ya. Oke. Ada loh pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gracia Jevanya Senaga. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman semua, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita, tanya jawab kita seputar iman Katolik. Nah, sebelumnya kita akan memanggilkan para narasumber kita yang cantik dan yang ganteng. Ada yang penasaran nggak ya? Penasaran dong ya? Oke teman-teman, kakak yang cantik mari kita panggilkan adalah Kak Olive. Yeay! Halo! Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik. Baik, puji Tuhan. Oke, nah kayaknya mereka penasaran nih Kak. Ini kakak yang cantik udah ada. Kakak yang ganteng kok belum ada gitu ya Kak? Emang ada yang ganteng ya Kak? Ada dong Kak. Penasaran juga ya? Penasaran juga ya? Oke, kita panggilkan kakak kita yang ganteng yaitu Kak Den. Yeay! Nah, teman-teman, di sini kita ngapain ya Kak ya? Ayo, Bincang-bincang ngapain? apa ya? Penasaran ya? Penasaran ya? Penasaran. Iya deh, oke langsung kita cus. Nah teman-teman, kita akan memulai dengan, tapi ya teman-teman ya, kan kalian harus tahu nih ya subtema yang akan dibawakan. Nah, subtema yang dibawakan pada hari ini yaitu adalah tentang teologi Paulus. Tapi sebelumnya kita bakal kenalin dulu dong yang dua kakak-kakak kita yang berdua ini. Pada penasaran juga nggak sih? Ya dah. Nah, kepada kakak Olive mungkin bisa memperkenalkan dirinya, nama, prodi dan universitasnya. Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Margareta Maria Olivia Kusuma Absari, bisa dipanggil Olive. Aku dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kepada saudara Dey. Ya, halo semuanya. Saya Andreas Restu Dei, biasa dipanggil Dei, dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oke, itu teman-teman perkenalan sekilas dari orang kakak-kakak kita yang berdua ini. Nah, kita langsung masuk aja nggak sih? Oke, lanjut. Tentang iman. Berbicara tentang iman. Berarti kita harus tahu nih ya Kak ya, iman itu apa sih? Gitu ya Kak. Apalagi kita sebagai manusia yang memang orang-orang beriman. Nah, tapi kita juga harus tahu nih, iman itu yang sebenarnya apa gitu. Menurut kakak sendiri, iman itu apa ya? Oke, jadi teman-teman, menurut aku itu beriman adalah bagaimana cara kita itu menerima yang baik dan yang nyata. Lalu di iman itu terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur apa yang kita imani dan bagaimana cara kita meyakini kebenaran iman itu. Gitu, Kak. Oke, itu tadi iman menurut pandangan kakak sendiri. Ya. Nah, kalau iman menurut Paulus apa ya Kak ya? Soalnya kan kita ini tentang Paulus gitu ya. Oke, jadi kalau iman menurut Paulus, iman itu dari cara kita mendengar. Jadi tugas kita sebagai pewarta Injil itu kita harus mengajak umat manusia. Kita tuh untuk memahami bagaimana kita beriman dan bagaimana kita mewujudkan kasih Allah dalam keselamatan Allah itu dalam diri kita gitu. Mungkin bisa jadi berbuat yang baik gitu ya Kak. Nah, ya kayak gitu. Nah, teman-teman, dari poin iman yang dikatakan kakak Olive tadi, bahwasanya ya iman itu tentang kebenaran dan keselamatan. Itu sendiri tentang iman dari Kak Olive-nya. Dari Kak Dey-nya mungkin ya. Nah, menurut kakak iman itu apa sih gitu Kak? Kalau menurut saya sendiri itu iman itu adalah tanggapan manusia. Tanggapan manusia atas apa? Yaitu tanggapan manusia atas wahyu Allah melalui Yesus Kristus. Seperti itu. Berarti poin pentingnya itu adalah wahyu Allah. Nah, oke. Apakah keselamatan itu diberi cuma-cuma dari Allah Kak? Atau gimana? Oke, jadi benar keselamatan itu diberikan dari Allah secara cuma-cuma untuk kita umatnya ya. Terus tapi kebanyakan manusia itu masih mempersalahgunakan iman kita. Jadi kita tuh sudah merasa benar
terus kita dengan seenaknya kita itu berbuat dosa. Padahal kan Paulus itu juga sudah mengingatkan jemaatnya untuk kita itu harus sadar bahwa diri kita, di dalam diri kita ini ada bait Roh Kudus yang harus kita jaga dan kita imani gitu. Oke, berarti yang keselamatan itu memang diberi Tuhan secara cuma-cuma. Oke, gitu teman-teman paparan dari Kakak Olive tadi. Nah, kita lanjut ke Kak D. Nah, menurut Kak D, di dalam diri kita manusia pasti ada peperangan atau gejolak. Gitu nggak sih ya, Kak? Bener, pasti ada. Itu gimana itu Kak maksudnya? Di dalam diri manusia itu kan ada suara hati, lalu ada pikiran logika manusia. Nah, suara hati itu kan membawa kita, mengajak kita untuk berbuat yang baik, sesuatu yang baik. Lalu sedangkan untuk logika manusia ini memikirkan apa yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut. Dampaknya bagi kita apa? Nah, seperti contohnya ketika ada orang kecelakaan, nah suara hati kita itu menuntun kita untuk membantu. Tetapi pikiran manusia itu berpikir bahwa nanti kalau saya bantuin ribet, harus ke kantor polisi untuk jadi saksi lah, dituduh saya yang nabrak lah atau apalah. Nah, seperti itu gejolaknya. Oke, berarti kayak suara hati kita ini ada kebingungan gitu ya Kak, mau menolong tapi ya ada resikonya gitu. Jadi kayak bertentangan gitu ya. Oke. Itu menurut Kakak D itu. Menurut Kak Olive gimana tentang gejolak? Nah, kalau untuk gejolak itu kan berarti peperangan dalam diri ya. Itu terhubung sih, aku mau menambahin aja. Jadi kayak dalam diri kita itu terdapat dua peperangan, yaitu peperangan roh dan peperangan daging. Peperangan roh itu membawa manusia kepada Allah, dan peperangan daging itu membawa manusia kepada dosa. Dan Paulus juga mengingatkan kepada jemaatnya untuk kita itu mengikuti peperangan roh, agar kita itu selalu sejalan dengan Kristus dan kita itu semakin dekat dengan Allah. Maka dari itu dengan pendekatan kita pada Allah itu menunjuk kita sebagai anak-anaknya kayak gitu. Lalu jika kita mengikuti roh tadi, maka itu akan ada buah-buah yang muncul dalam diri kita kayak gitu Kak. Nah, tadi kan Kakak ada mengatakan tentang buah-buah roh nih ya. Nah, apa sih Kak sebenarnya buah-buah roh itu apa gitu? Kayak aku mau jelasin dulu ya. Buah roh itu adalah serangkaian kebajikan yang di dalamnya itu bukan sesuatu larangan ataupun perintah. Jadi kita ini sebagai orang beriman itu mengalami karya kasih Allah. Jadi kita itu pasti akan mengasihi Allah dan akan mengasihi sesama jika kita itu mempunyai rasa kasih di dalam diri kita. Kayak gitu Kak. Oh, begitu ya Kak ya. Yeah. Nah, apa aja Kak yang termasuk buah-buah roh itu? Nah, yang termasuk buah-buah roh itu ada kayak kesetiaan, cinta kasih, terus ada kesabaran, kemurahan hati, kelembutan, kayak gitu Kak. Oke, banyak sekali ya Kak. Iya, dan banyak lagi. Masih banyak lagi. Iya. Oke, mungkin buah-buah roh itu hal-hal yang baik gitu lah ya. Iya, pasti hal-hal yang baik dong. Oke. Nah, ini terkait tentang Roh Kudus. Iya. Hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam orang beriman, ya kita sendiri ya, itu apa aja ya Kak ya? Jadi yang dilakukan Roh Kudus terhadap diri kita sebagai orang beriman itu menumbuhkan rasa mengasihi kita. Jadi kita itu harus mengasihi sesama kita, terus mengasihi sesama orang-orang di sekitar kita, mungkin di lingkungan, di sekolah, di dalam keluarga pun juga. Jadi kasih itu harus tumbuh di dalam diri kita itu, ya kita harus mewujudkan kasih itu. Agar apa? Ya agar kita ini semakin dekat dengan orang lain, tidak merasa sendiri sih Kak, ya kan. Terus kita ingat juga kalau kasih itu adalah anugerah tertinggi yang dicurahkan oleh Roh Kudus kepada diri kita, gitu. Mungkin ya masuk ke iman juga ya Kak ya. Ya, masuk ke iman. Jadi ada nih apa namanya para rasul bilang, para rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Nah, menurut Kakak sendiri itu gimana? Apa itu maksudnya Kak? Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau aku mau mengumpamakan aja perumpamaan ya, seperti jika kita ini
diciptakan tubuh, tapi kita kehilangan satu anggota tubuh kita, itu kan pasti kita ngerasa kita tuh tidak berfungsi, tidak berguna bagi orang lain, kayak gitu Kak. Oke, berarti harus ini ya Kak, saling berhubungan. Nah, kita tuh harus saling berhubungan, benar. Itu jawaban dari Kakak Olive-nya nih. Dari Kak D-nya gimana nih? Kalau menurut saya pribadi, iman tanpa perbuatan adalah mati itu seperti iman itu bakat terpendam. Ketika bakat itu tidak disalurkan, tidak diwujudkan, tidak dilatih, itu akan menjadi sia-sia. Jadi itu akan hilang sendirinya. Oke, berarti iman itu bisa ke bagian bakat tadi itu ya, perumpamaan gitu ya. Oke. Berbicara tentang di dunia, hidup di dunia. Nah, maksudnya apa sih Kak hidup di dunia dan mata tertuju di surga? Itu maksudnya gimana tuh Kak? Jadi hidup ini adalah sebuah peziarahan. Nah, jadi kita ini sebagai manusia itu berziarah di dunia, tetapi setiap langkah kita dalam berziarah itu menuju kepada persatuan dengan Allah di surga. Seperti itu. Berarti berhubungan. Ya. Nah ini percaya nggak percaya nih ya, Yesus itu akan datang lagi nggak sih Kak di dunia ini? Itu masuk ke dalam misteri iman. Jadi namanya misteri kan tidak ada yang tahu. Jadi itu tentang bagaimana kita percaya pada iman itu supaya ya bagaimana kita bisa mengimani Yesus kalau kita tidak percaya. Nah, jadi menurut Kisah Para Rasul bab 1 ayat 10 sampai dengan 11 itu dikatakan bahwa para pengikut Kristus itu diberitahu oleh kedua malaikat bahwa Yesus itu akan turun dari surga sama seperti dia naik ke surga. Seperti itu. Oke, yang bisa saya tangkap dari yang paparan kakak tadi berarti itu lebih ke Kristus gitu ya. Oke. Nah, siapa sih mereka yang akan dapat kehidupan kekal itu? Yang mendapat kehidupan kekal itu orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, penghormatan dan ketidakbinasaan. Jadi intinya itu mereka yang hidupnya baik, jalannya lurus-lurus aja. Nah, sebaliknya, menurut kakak sendiri, siapa mereka yang tidak dapat kehidupan kekal itu? Siapa? Kalau itu yang kebalikannya tadi, yang tidak intinya mereka yang mencari kepentingan pribadi lalu taat kepada kelaliman itu mereka akan mendapat duka dan kegelapan. Mungkin bisa lebih ini ya, apa namanya, orang-orang yang individual dan juga ada yang menyembah berhala gak Ya, sih? itu Iya, bisa kan? bisa. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan bahwasanya ada kata kelaliman. Ya, betul. Itu apa itu Kak, kelaliman? Kelaliman itu dalam tahun ini itu artinya ketidakadilan, kekejaman, keterasan. Nah, apa yang terjadi kepada mereka yang percaya atau tidak percaya kepada Allah? Bagi yang percaya itu akan tinggal bersama Bapa, dan yang tidak percaya itu akan diasingkan. Oke. Di buku surat Paulus tadi ini ada 3 kata ganti surga dan neraka, yaitu ada Zoe, Thanatos, dan Oletros. Itu maksudnya apa ya Kak ya? Penjelasannya itu apa gitu? Kalau Zoe itu kehidupan, kalau Thanatos itu artinya kematian, dan Oletros itu penghancuran. Seperti itu. Oke. Nah, begitu teman-teman kira-kira dari pemaparan oleh Kak Olive dan Kak Dewi. Menarik kan? Menarik dong tentunya ya kan Kak ya? Iya.
Oke, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa saya dari pemaparan Kak Olive tadi tentang hidup sebagai orang beriman, berarti yaitu adalah berhubungan dengan iman kita, yaitu kebenaran, keselamatan akan Allah. Nah, gitu teman-teman pemaparan dari Kak Olive tadi, kesimpulan dari Kak Olive. Sekarang kita kesimpulan dari Kak D tadi, bahwasanya kita sebagai manusia harus hidup di dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus dan membenahi diri dalam setiap langkah perjalanan kita supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, begitu teman-teman. Untuk saudara dan saudari Day dan Olive, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk tanya jawab tentang iman Katolik pada hari ini. Kepada saudara-saudari Olive dan juga Day bisa meninggalkan tempat sekarang ini. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi udah berbincang-bincang ya, udah kita dengarkan banyak informasi tentang iman Katolik. Nah teman-teman, sekian tanya jawab kita pada pagi hari ini. Saya Gracia pamit undur diri. Bye. Sekarang gantian saya menjadi moderator. Kembali lagi dibincang-bincang dalam season kedua. Sebelum itu saya akan mengundang dua narasumber kita, berbeda dari yang kemarin. Kemarin itu lelaki dan perempuan, kali ini perempuan semua. Yang satu bajunya selalu putih dan yang satu ganti-ganti. Yang pertama kita sambut Suster Cornel. Hai, selamat jumpa. Saya Suster Cornelia ADM, Universitas Tata Dharma Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Baik, terima kasih Suster. Kali ini kita akan mengundang satu lagi narasumber, yaitu Kak Gracia. Halo, perkenalkan aku Gracia Jevanya Senaga dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Tata Dharma. Pada penasaran kita akan bahas apa? Oke, mari kita mulai pembicaraannya. Sepertinya akan sedikit mendalam tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Pertama-tama saya ingin bertanya tentang kebangkitan Kristus itu, mengapa kebangkitan Kristus itu menunjukkan dengan jelas bahwa kedudukannya yang istimewa di hadapan Allah. Oke, bisa kita lihat dari buku surat-surat Paulus di halaman 35, tepatnya di Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan Kristus telah mati untuk kita. Nah, kematian Kristus itulah yang menjadi tanda kasih Allah. Nah, Kristus melakukan hal itu supaya manusia itu memperoleh kebangkitan bersama dengan Dia. Nah, dengan demikian di dalam Kristus manusia menemukan jalan menuju keselamatan Allah itu sendiri. Nah, janji keselamatan itulah yang disampaikan dalam kitab suci, yakni kebangkitan dan kehidupan kekal. Karena itu nyatalah bagi Paulus bahwasanya ya keselamatan itu bukan dari hukum Taurat, tetapi dari Yesus, dari Kristus itu sendiri, begitu. Oke, berbicara tentang Kristus yang bangkit, saya ingin bertanya kepada Suster, menurut Paulus siapakah Yesus yang bangkit itu? Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Dave tentang siapakah Yesus yang bangkit bagi Paulus itu tadi. Sebelum itu menjawab, kita melihat ke bangsa Yahudi dulu, bahwa Paulus itu dari orang Farisi yang mereka juga percaya akan adanya kebangkitan badan, kehidupan yang kekal, dan bahkan mereka menantikan ketika dia berjumpa dengan Yesus, mengubah pemahaman Paulus tadi itu, bahwa kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu sudah ada yang terjadi dalam diri Yesus. Maka Paulus itu melihat, berpandangan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan, seperti dirumuskan Kristus yang bangkit adalah Tuhan karena ia telah dibangkitkan oleh Allah dari orang mati. Seperti itu. Oke, artinya Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan karena Allah telah membangkitkan Yesus.
eh, kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan pasti tidak berdosa. Tapi kenapa sih Yesus itu harus mati dengan cara yang hina? Oke, pertama-tama kita itu bisa lihat ya di bagian 1 Korintus 15 ayat 3, di situ dikatakan Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapaknya. Nah, kematiannya di salib itu merupakan bukti nyata ketaatannya kepada Bapaknya. Dan juga dari 1 Tesalonika 4 ayat 14 situ dikatakan Kristus melakukan hal itu agar manusia memperoleh kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Nah, kenapa juga disebut dengan Yesus mati dengan cara yang hina tadi ya? Nah, itu juga dikarenakan di dalam hukum Yahudi, di situ Yesus melanggar hukum Taurat. Yang pertama, yang kedua itu karena Yesus itu disebut dengan anak Allah. Dan yang ketiga itu Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Jadi menurut menurut tradisi hukum Yahudi, ya Yesus itu apa yang dilakukan Yesus itu melanggar hukum mereka, seperti itu. Oke, artinya Yesus disalib itu karena dia melanggar hukum Yahudi. Oke. Kembali ke pertanyaan untuk suster, itu kenapa sih Paulus itu yakin bahwa Yesus itu sungguh bangkit dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama itu Paulus sebelum menjadi Paulus adalah Saulus, di mana dia adalah orang Farisi yang mengejar orang-orang Kristen. Ketika dia berjumpa dengan Yesus di jalan Damsyik, mengubah pemahamannya bahwa Yesus yang bangkit itu tidak mati tetapi hidup. Yesus yang disalibkan itu tadi tidak mati tetapi hidup. Lalu Paulus bahwa keselamatan itu menurut Paulus sudah terjadi dalam Yesus Kristus. Menurut pemahaman orang Yahudi atau orang Farisi tadi, bahwa keselamatan itu belum terjadi. Terjadinya ketika orang itu telah meninggal baru mendapatkan keselamatan, seperti itu. Tetapi ketika Yesus yang bangkit dari orang mati itu, bahwa keselamatan itu sudah terjadi. Disitulah Paulus mulai percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati dan sungguh percaya seperti itu, bahwa keselamatan itu sudah terjadi dalam diri Yesus Kristus. Oke, artinya Paulus itu meyakini bahwa ketika Yesus mati itu adalah sebuah keselamatan. Oke. Membahas tentang kematian Kristus, apakah ada makna kematian Kristus itu, apakah ada maknanya? Oke, tentang makna kematian Kristus itu sendiri ya. Oke. Itu ada 3 makna. Yang pertama itu adalah dari dunia pengadilan, dari dunia perbudakan, dan dari ibadah korban di bait Allah. Nah, kalau tentang yang pertama nih, dari dunia pengadilan. Nah, setiap manusia yang melakukan dosa lah ya kan, dan kejahatan. Nah, seharusnya ya sebagai manusia yang memang punya dosa, kalau misalnya dari ininya ya kita tengok seorang manusia yang misalnya membuat kejahatan atau apa, ya mungkin dia yang mendapatkan hukumannya gitu ya. Tapi di sini namun Kristus malah yang mendapatkan hukumannya, padahal manusia yang melakukannya gitu. Karena ya bagi Yesus sendiri, bagi Allah sendiri, mereka rela menanggung dosa-dosa manusia itu agar manusia itu mendapatkan keselamatan dan masuk dalam kehidupan yang kekal begitu. Terus kalau di bagian kedua, dari dunia perbudakan. Dari dunia perbudakan ini ya dosa itu seringkali diibaratkan sebagai perbudakan dosa, ya kan? Manusia sering sekali diperbudak oleh dosa sehingga mengikuti kehendak dosa tersebut. Nah, jika manusia itu melakukan dosa terus-menerus, maka mungkin bisa diarahkan kepada kematian gitu ya. Tetapi di sini Allah menjunjung tinggi martabat manusia itu, sehingga
yaitu tadi Kristus menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Terus yang ketiga dari ibadah kurban di Bait Allah. Nah, dalam tradisi orang Yahudi terdapat keyakinan bahwa Allah berkenan mengampuni dosa-dosa manusia dengan mempersembahkan kurban bakar di Bait Allah. Maka dosa itu akan dihapus, ya sama dengan kita ini. Bahwasanya ya sama dengan itu tadi tradisi kita dapat mempersembahkan kurban kita dengan Allah, yang mungkin bukan kurban yang bakar-bakar yang itu, tetapi mungkin ini kita kayak kesetiaan kita terhadap Yesus sendiri, begitu. Oke, berarti ada 3 makna, yaitu dari dunia pengadilan, perbudakan, dan ibadah kurban di Bait Allah. Oke. Pertanyaan untuk suster, kenapa Yesus orang Nazaret itu adalah anak Allah yang tampak dalam rupa manusia? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan itu sangat sulit sementara untuk dijawab sebenarnya, tapi saya mencoba menjawabnya. Yang pertama itu, Yesus yang kita imani itu adalah Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Kemudian Paulus berpandangan bahwa melihat bahwa Yesus itu sungguh Allah, karena dia tidak menganggap apa yang dimiliki itu miliknya sendiri, tetapi dia mengosongkan diri dan taat pada kehendak Allah. Itu yang pertama, karena taat kepada Allah itu rela mati disalib demi keselamatan manusia. Itu bisa kita baca juga di surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6. Itu yang bunyinya demikian. Nah, itu masih cari lagi. Gimana ya? Kita bisa baca itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di situ Yesus dari Nazaret, dia mempunyai wujud seperti manusia. Dia anak Allah dan wujud seperti manusia. Yang pertama karena apa yang dimiliki tadi itu, dia tidak mempertahankan bahwa saya ini anak Allah, saya ini tidak, tetapi dia mengosongkan diri demi mau menyelamatkan manusia, taat kepada Bapa. Baik, terima kasih jawabannya suster. Lalu ada perihal kebangkitan. Apa sih dampak kebangkitan Kristus itu bagi keselamatan umat manusia? Oke, kalau dampak dari kebangkitan Kristus itu sendiri, ya mungkin ini masuk yang tadi ya, makna kematian Yesus Kristus itu sendiri. Ya bahwasanya manusia itu dibebaskan dari belenggu dosa. Gitu. Terus atau manusia itu dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan juga manusia jadi masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus itu sendiri. Seperti itu. Oke, lalu pertanyaan terakhir untuk suster dulu. Mengapa Yesus ditinggikan oleh Allah, dan gimana sih cara Allah meninggikan Yesus itu? Oke, terima kasih. Bagaimana Allah meninggikan Yesus ya? Pertama itu, kenapa Yesus itu ditinggikan oleh Allah? Karena Kristus telah merendahkan diri di kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Itu bisa kita baca juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 9. Hal ini sesuai dengan cara Allah, cara kerja Allah yang merendahkan diri, orang yang merendahkan diri dan meninggikan orang yang merendahkan diri. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari taatannya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Sudah semestinya Allah meninggikan Kristus karena ia merendahkan dirinya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara Allah meninggikan Yesus itu? Yang pertama, Allah meninggikan Yesus dengan cara membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengangkatnya ke surga. Lalu memberikan kedudukan Yesus itu
sebagai Tuhan tidak hanya dihormati tetapi juga disembah. Siapa saja yang menyembah Yesus, ya seluruh alam semesta menyembah Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Baik, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir untuk Kak Gracia, apa sih yang harus kita lakukan supaya layak menerima janji keselamatan Kristus? Itu bisa kita lakukan dengan mengaku dosa dan memohon pengampunan. Nah, sebagai panduan menerima Yesus itu ya berarti kita harus berkomitmen dong ya, harus setia pada ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dan juga harus sesuai dengan apa yang namakan buah-buah roh ya. Jadi ya buah-buah roh itu kan ya membuat kebaikan ya, hal-hal yang baik. Jadi mungkin kita bisa melaksanakan atau melakukan buah-buah roh itu dengan baik gitu. Jadi bukan kita jadi kayak terhindar dari hal-hal yang buruk yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa yang menuju kematian gitu. Oke. Sekian pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab oleh dua narasumber kita. Intinya bahwa Yesus itu mati dan bangkit itu untuk keselamatan manusia, dan ada di bacaan saya lupa, tentang barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Tuh. Sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Suster Cornel dan Kak Gracia. Silakan pergi meninggalkan tempat ini. Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui saat kedatangan Tuhan, karena hari kedatangan Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari, dan ia datang seperti yang tidak disangka-sangka. Nah, bagi Paulus, keyakinan akan kedatangan Tuhan bukanlah ramalan tentang kapan peristiwa itu terjadi, melainkan konsekuensi dari pemahaman Injil. Lalu pengharapan akan kedatangan Tuhan pada akhir zaman seharusnya mendasari sikap dan perilaku orang beriman dalam kehidupan yang dijalaninya. Para anggota jemaat senantiasa siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan tanpa meninggalkan kewajiban hidup mereka dengan cara: 1. Baiklah kita jangan tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Baiklah kita tetap hidup dengan berpegang pada iman, dengan mewujudkan kasih, dan Tuhan menaruh pengharapan akan keselamatan. Tuhan sendiri telah menetapkan kita untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu ada dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 6. Dan yang kedua, itu mereka tetap harus menjalani kehidupan sesuai kehendak Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sadar atau tidak sadar, dalam pergumulan hidup umat manusia tidak akan lepas dari kecenderungan melanggar perintah Allah, menyimpang dari pengajarannya, dan akhirnya berbuat dosa di hadapannya. Saya sangat tertarik di ayat ini dikarenakan manusia sudah berbuat banyak dosa, tetapi di sini saya melihat bahwa Yesus rela menderita karena menanggung dosa-dosa umat manusia dan menjadi penebus umat manusia. Kematiannya di salib merupakan bukti nyata ketaatannya kepada Bapa. Tuhan Allah sangat mengasihi umat manusia yang berdosa. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia harus tetap setia dalam ajaran Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini sangat mengesan bagi saya, karena Yesus adalah anak Allah, rela mati dan merendahkan diri dan mengambil keadaan hamba demi keselamatan manusia. Hal inilah yang menggerakkan hati saya juga untuk menjadi hamba, yakni hamba yang mau melayani dengan sepenuh hati dan rela sedia berkorban bagi orang lain. Dalam Roma bab 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini menarik bagi saya karena lewat ayat ini kita mengetahui bahwa iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan.
Iman tidak ditimbulkan oleh diri kita, melainkan adalah pemberian dari Allah. Iman itu tidak lahir langsung dalam diri kita, tapi kita bisa ambil contoh seseorang pernah lahir langsung dari keluarga yang kaya, tetapi tidak pernah seseorang sudah beriman sejak lahir. Namun, iman sendiri berasal dari Allah, Allah yang memulai iman dan menanamkannya dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengolah iman dalam diri kita agar bertumbuh menjadi iman yang baik untuk hidup kita seturut dengan firman Allah. Roma bab 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu, sebab Allah tidak pilih kasih, sebab Allah tiada menilik atas rupa orang. Ayat ini sangat menarik bagi saya, penggambaran Allah yang benar-benar hakim yang bijaksana dan adil. Dia tidak memandang siapapun, semuanya sama di matanya.